Assalamualaikum teman-teman. Masih bersama Sherly dalam program Ada Apa? Nah teman-teman, episode kali ini agak reflektif nih. Karena dalam 1 mingguan terakhir, Sherly berkejaran dengan aktivitas dan kesempatan tambahan yang kalau boleh jujur, beberapa tahun belakangan Sherly hindari sebetulnya. Tapi kali ini Sherly coba untuk jalani. Hitung-hitung selain ngebuka opportunity, keluar dari zona nyaman, Sherly juga harus diakui jadi banyak belajar hal baru juga. Tapi poinnya sebetulnya bukan di situ. Poinnya adalah Sherly sampai akhirnya merasa burnout sendiri. Bahwa 24 jam itu gak cukup ya ternyata. Nah itu gak baik ya teman-teman, dan cara berpikir kayak gitu tuh salah. Jangan ditiru. Tapi Sherly sampai pada satu pertanyaan. Apa arti cukup dalam hidup? Karena kalau mau diikutin terus, gak akan ada akhirnya. Dan kita jadi capek sendiri. Nah, video ini dibuat sebagai bagian dari refleksi. Siapa tahu 1 tahun ke depan, atau mungkin 6 bulan lagi nih di sisa waktu 2025, Sherly akan balik ke video ini untuk ngingat-ngingat ulang jawaban dari pertanyaan reflektif tadi. Here we go. Dalam hidup, apa arti cukup buat teman-teman? Kalau boleh jujur teman-teman, Sherly sendiri masih mencoba menemukan jawaban yang paling pas atas pertanyaan tadi. Karena dalam hidup sebetulnya nggak pernah ada kata cukup. Bener nggak sih? Udah dapat A, kita maunya B. Sudah di posisi X, kita inginnya Z. Dan seterusnya. Tapi at least kalau sekarang, Sherly masih berkutat di hipotesis bahwa cukup itu dimulai dengan menerima. Menerima apapun dengan rasa syukur. Entah itu kondisi, situasi, orang-orang di sekitar, hal-hal yang udah berlalu, kadang-kadang hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi, dan seterusnya. Karena akhirnya Sherly sadar teman-teman, boleh jadi kita nggak merasa cukup karena kita masih belum menerima kondisi kita sekarang. Apapun itu, entah itu positif, entah negatif bagi kita, entah itu menyenangkan atau sebaliknya. Karena kadang-kadang hal yang gak menyenangkan itu adalah awal dari progresivitas kita selanjutnya. Think about it. Saat kita minta pada Tuhan kesabaran atau kelapangan hati misalnya, tentu gak ujuk-ujuk kita jadi sabar. Butuh masalah hadir dulu baru kesabaran kita dilatih. Kita minta sama Tuhan bisa punya pendapatan 1M per bulan misalnya ya. Nah itu kan nggak mungkin kalau kita posisinya masih jadi karyawan di tempat kita kerja sekarang. Butuh ada proses kena layout dulu mungkin, atau disalahpahami di tempat kerja yang membuat kita akhirnya buka usaha sendiri mungkin. Name it. Yang jelas Sherly teringat perkataan dari seorang teman bahwa cahaya itu baru bisa masuk ketika batunya retak. Jadi terima dulu aja keadaannya, walau itu kadang menyakitkan atau mengecewakan kita. Itu hal yang wajar dan manusiawi. Kenapa Sherly meng-highlight yang justru negatif? Karena kalau yang positif atau menyenangkan, mayoritas kita tentu senang dan siap untuk menerimanya. Dan bukankah hukum alam juga menyebutkan banyak orang yang siap menang dan nggak banyak orang yang siap kalah. Banyak orang yang siap untuk senang, untuk berada di puncak, namun sedikit yang berpikir untuk kembali turun dan berproses lagi. Banyak orang yang siap ditepuk tangani, tapi nggak banyak orang yang siap disalahpahami. Maka bersiap dan mau menerima sesuatu yang kebanyakan orang nggak siap, menurut Sherly adalah kunci kita merasa cukup dan pada akhirnya akan membawa kita jadi lebih bersyukur dan tenang. Dan bukankah syukur dan tenang itu teman-teman adalah 2 hal yang siapapun kita inginkan dalam hidup? Bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tenang dengan apa yang kita jalani. Gimana menurut teman-teman? Nah, setelah bisa sadar atau aware, menerima kondisi atau situasi, baru cukup itu bisa diikuti dengan membedakan mana yang diperlukan dan mana yang diinginkan. Ini bukan tentang benar salah ya teman-teman, karena bisa aja orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya, tapi tetap ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, dan itu sah-sah aja dalam hidup, right? Tapi kalau bicara cukup dan ngejarnya adalah ingin, maka bagi manusia nggak pernah ada kata cukup dong. Bener nggak? Coba, di mana batasnya ego tanpa ada awareness? Kuncinya adalah kesadaran. Saat makan misalnya, kita sadar kalau kita udah merasa kenyang.
Contoh lain, kita sadar dengan apa yang kita punya, sadar dengan tujuan dan value hidup kita, sadar dengan kondisi kita sekarang, sadar dengan apa yang penting dan tidak penting, bahkan sadar dengan apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Orang sukses pernah bilang teman-teman, ada 3 hal di dunia ini yang nyaris nggak ada batasnya. Pertama ego, kedua greedy atau tamak, rakus, dan yang ketiga adalah bodoh atau kebodohan. Nah kalau udah berurusan sama orang yang punya satu aja dari 3 hal tadi, wah mendingan jaga jarak deh. Karena akhirnya kita bias, kita bingung nih sedang mengejar sesuatu based on ego dan moodnya misalnya yang cenderung berubah-ubah atau sesuatu yang memang dibutuhkan. Maka kembali ke poin kedua, cukup itu bisa terlihat ketika kita mulai bisa dan berani membedakan mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Cukup itu bukan tentang ingin, tapi tentang butuh. Dan poin ketiga adalah the impact. Setidaknya untuk sekarang teman-teman, bagi Sherly cukup itu bukan lagi tentang lebih atau more and more terus bertambah, tapi tentang apa dampak dan maknanya. What's the impact? Yang kita lakukan nih sebetulnya bermanfaat nggak sih? Apa manfaatnya untuk orang lain? Kalau memang ternyata ada, how to scale the impact? Gimana cara membuat itu jadi lebih luas? Atau bahasa lainnya adalah kebermanfaatan yang lebih sistematis, terukur, terstruktur, bahkan kalau bisa masif. Karena setiap kita itu bakal ada masanya, akan ada waktunya. Akan ada kala di mana energi kita nggak sebesar dulu, waktu luang kita juga nggak sebesar dulu, kesehatan kita juga nggak sebaik dulu. Maka di fase sekarang, Sherly memaknai cukup adalah dengan pertanyaan, how is the impact? Itu tuh bermanfaat nggak ya buat orang lain? Atau seberapa besar manfaatnya untuk orang-orang sekitar? Sekalipun dalam realitasnya, menjawab pertanyaan ini kadang-kadang harus kita yang berkorban atau mengorbankan diri. Dan saat itu terjadi, kita akan kembali ke poin pertama, yaitu terima. Nah, segitu dulu video reflektif tengah tahun dari Sherly dan tim tentang apa arti cukup dalam hidup. Komen di bawah kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dari pertanyaan serupa. Apa arti cukup bagi teman-teman atau di mana letak cukup dalam hidup teman-teman? I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.